Lo standby. Motion dari 75 All About Hip Hop and R&B bareng sama gue Raben teman Motion. Dan seperti yang video klipnya juga sudah ada, tapi nanti kita bahasnya gue pengen langsung direct tentang pertanyaan yang cukup klise tapi semua orang tetap pengen tahu tentang pandemi ini buat Ramen Girl. How does it impact your life so far? Kalau buat gue sejujurnya gue nggak terlalu kena impact banget. Oke. Dalam arti gini, kayak gue tuh selalu always been a stay at home girl gitu. Kalau gue keluar diajakin temen, gue sering banget nolak. Lebih karena itu biasanya gue kayak paketan gitu loh, kayak ada kerjaan, ada sekalian potong rambut mungkin, terus abis itu hangout sama teman, pokoknya kalau bisa gue sekali mandi, abis itu udah gitu hidup gue kelar. Wow, so kalau dibilang are you worry untuk situasinya atau emang lo yang emang aja just follow the protocols terus ya udah gitu santai aja tuh, atau lo yang emang cautious sampai rumah tuh harus bener-bener clean gitu-gitu nggak? Gue lumayan cautious sih. Jadi di rumah gue tuh ada policy sendiri, di mana gue kalau senyampainya gue di rumah, gue langsung buka baju, right. Gue langsung buka baju di lantai 1, habis itu gue buru-buru lari ke lantai 2, gue mandi segala macam, baru only then gue baru ngelanjutin aktivitas gue apapun itu, makan segala macam. Oke. Gitu. Berarti intinya gue cukup sangat berhati-hati lah. Alright. Berarti most of the time lo at home. Ya, betul. Alright. Dan tiba-tiba ini ada 2 single yang udah lo rilis, Vaselina dan juga Look at Me Now. Tapi lo sendiri selama pandemi ini apakah produktif juga untuk music, or you just making content atau gimana? Kalau gue bisa bilang nih, I feel like I've been more productive during this quarantine. Oke. Dan gue rasa beberapa artis kalau lu tanya mungkin juga akan kurang lebih sama. Karena menurut gue ya pastinya ini bukan sesuatu yang gak ada yang mengharapkan adanya this virus ya. Right. Karena maksud gue virus ini gue rasa a bit blessing in disguise, karena akhirnya kita nyadar mana yang prioritas, mana yang gak prioritas gitu. Kita kan sekarang jadi kurang kan distraction-nya gitu untuk keluar, untuk ngelakuin hal-hal yang sok sibuk, padahal nggak nambahin value juga. Sekarang kita jadi apa nih, kita jadi lebih 2020 vision gitu. Kayak apa nih yang penting di mata gue? Making music, and then ya gitu, making content to further leverage my music. Jadi gue rasa gue lebih aktif malah sekarang. Oke, karena gue juga bisa melihat di beberapa postingan lo, you play TikTok also ya? Yes. Because I can see you made a lot of TikToks and it's really entertaining buat gue, karena ada beberapa TikTok kalau nggak salah lo sempat taruh story juga, and it's entertaining. Nah, dari pandemi ini banyak orang juga jadi fokus ke TikTok. Gue pengen tahu TikTok sendiri buat lo gimana memanfaatkannya? Okay, here's the thing about TikTok. Jadi orang kan pada kayak, emangnya bedanya apa sih TikTok? Kenapa lo aktif TikTok? Emangnya lo nggak takut tuh kan dari Cina, bla 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 bla. Right. privacy breach gitu-gitu kan. Right. Tapi regarding privacy breach dulu, buat gue pertama, what kind of social media doesn't breach privacy menurut gue sekarang? Google, mereka ngambil data lo, Facebook ngambil data lo, ngejual lagi data lo. Ya kayak udahlah gitu, privacy is something yang menurut gue arguable di zaman sekarang. Terus kedua, menurut gue algoritma TikTok itu beda banget. Instead of lo kalau di Instagram atau Twitter, lo biasanya lo harus nge-build up social media credential lo, jadi lo harus misalnya berapa puluh ribu followers dulu sampai beberapa orang akhirnya circle lo mulai meluas, mulai banyak yang tahu lo. Kalau di TikTok, you can legit have 0 followers, tapi tiba-tiba lo bikin konten bagus atau lucu atau relatable, and it got like a lot of views. Wow. A lot of views, a lot of shares, a lot of likes, segala macam. Pokoknya high engagement. Dan menurut gue sebagai musisi, menurut gue itu penting karena ya the music of course is important, tapi buat gue
lo kan harus nge-promote your music as well kan. Iya. Dan TikTok menurut gue right now is one of the best way to promote it. Gokil. Gitu. It's so different kalau lo ngomongin dunia e-commerce sama musisi yang ngerti. Karena ada beberapa musisi yang kalau ditanya soal ya udah common jawabannya. But gimana talk to you about this digital thing? Kayaknya you kind of expert. You actually an expert, cuma ya dah. Alright, teman Motion, jangan kemana-mana, gue akan ngobrol lebih detail lagi tentang single terbaru ada Vaselina dan juga Look at Me Now yang dirilis sama Ramen Girl. So stay tune on Big City Beat New Motion dari 75. Buka juga gue kepikirannya, alright, finally yang gue jujur aja sebelumnya unreachable buat gue karena gue jarang nongkrong juga, jarang main juga. Cuma makin kesini gue jadi lebih inspired lo sama Nayaka. Compare, I'm not gonna lie, compare lagu-lagu lain yang kayak wah ini kayaknya keren, kayaknya wah berhasil di YouTube. Yang gue maksud adalah saat berhasil di YouTube dengan viewers yang banyak, yang nonton banyak, it doesn't mean actually give me impact. Karena dulu gue sempat ngerasa kayak wah ini berhasil ya di YouTube ya, mereka jadi naik ya, mungkin gue harus bikin lagu kayak gini. Tapi makin kesini gue malah makin hold on. Yang lebih punya impact ya simple adalah yang gue senang dulu, and then yang ternyata being honest, gue sempat having a hard time bikin lirik bahasa Inggris, gitu kan. Terus makin kesini makin gue merhatiin lo juga sempat bikin satu konten nge-rap bahasa Indonesia di Instagram, tapi udah nggak ada akun postingannya. Cuma when you no, gue senang banget waktu itu. Cuma itu juga bikin gue nyadar kayak oh wait, sebenarnya kalau mau bikin bahasa Inggris ya udah bikin aja sesimpel itu. There's nothing to worry about. Karena sebelumnya gue ada comparison gitu yang buat gue ngerasa kayaknya gue masih kurang cocok nih bahasa Inggris yang gini, harus yang kurangin deh bahasa Inggrisnya. Tapi makin kesini I'm more confident and udah mulai kayak terus mulai nyadar lah gitu. Terus gue sempat Google YouTube rapper cewek Jepang. To be specific, karena kalau nggak tahu kenapa kalau nyari cowok Jepang justru malah susah. Tapi ada satu rapper cewek Jepang. Terus gue nonton satu-satu dan ternyata mereka nggak sebagus kita juga. And I'm not gonna lie, sebagai rapper cewek, pas gue nonton 19, mereka punya 19 list. Dari 19 itu buat gue, dari lo semua masih kerenan Ramen Girl. I'm not gonna lie. For me. Yoi. Thank you. Gue stalking gitu kan mereka 19 rapper cewek di Jepang ini yang ya mungkin listnya juga nggak compatible, cuma paling tidak patokan yang gue tahu aja gitu. Terus ada satu rapper Jepang tinggalnya udah di LA, video klipnya di LA semua, udah homies gitu-gitu kan, yang udah homiesnya yang bulky gitu. Tapi pas gue dengerin lagi, dia coba nyelipin bahasa Inggris juga tetap I'm still not entertained. Kayak bener-bener yang kebaca gitu. Kayak you still limited. Jadi gara-gara abis gue ngeliat itu, and then I listen to your song again, terus lo juga udah ada di Empire, at some point gue merasa kayak gitu, udah ngebuktiin gitu loh, ada sesuatu yang Ramen is better somehow from this 19 list. Gila. Gitu. Thank you banget. Yeah, I just want to let it out karena sedikit nyolek gue untuk mengetahui kalau we're not that bad, we're actually that good. And actually dari yang gue dengar juga dari beberapa orang label, mereka juga nggak berhenti. Siapa lagi di Indonesia yang bagus? Pengertiannya seperti itu aja. Cuma ya gitu. Iya, betul. Jadinya gue mulai ke arah gitu yang berarti harusnya gini ya udah. Gitulah pokoknya. Alright. Siap. Kita masuk lagi ya. Siap. Rindu, Bonado, Big City Beats, Motion R75, teman Motion. Gue masih ngobrol juga sama Ramen Girl di sini. Dan yes, seperti yang gue janjikan, gue akan ngebahas tentang 2 single yang dirilis oleh Ramen Girl cukup berdekatan. Tapi kita ngebahas yang pertama dulu. Pertama, Vaselina. Ini Vaselina featuring sama Euro. Yep. Oke. Eksekusinya gimana? Gue pengen sedikit bocoran dong. How did you make this song? Apakah lo waktu itu lagi di sana atau mungkin secara digital lo email-emailan apa gimana? Jadi Vaselina sama Look at Me Now itu rekamannya sama-sama pas di US waktu itu. Okay. It was last year.
Itu cuma 2 minggu gue di sana, dan gue hampir setiap hari dari 2 minggu itu pokoknya gue ada di studio yang disediain sama Empire. Oke. Terus kayaknya itu baru hari kedua atau ketiga gitu deh, pokoknya masih awal-awal. Gue tuh udah rekaman kayak 2 lagu apa 3 lagu gitu. Pokoknya gue kalau di studio gue prefer kerja gue tuh cepet, and then keesokan harinya gue bisa agak-agak laid back gitu, karena I need my time, Exactly. I need my time. True. Terus gue udah kelar bikin kayak 2 atau 3 lagu, udah mau wrap up for the day, and then Gazi, the founder of Empire, dia tiba-tiba datang dan ngomong, yo, I got this dope rapper, he's coming, he's under Lil Wayne's Young Money, and he's coming here to San Francisco for, I think it was Rolling Loud. Right. Kayaknya pas itu lagi ada festival ya, Rolling Loud, dan mereka lagi di situ. Dan saat dia ngomong kayak, oke, under Lil Wayne ya, pasti mata gue lumayan bersinar dong kan. Yeah. Karena gue lumayan lengkap sih Young Money. I mean, Nicki Minaj was there, Drake was there, Tyga was there kan. Right. Terus gue kayak udah, I'll wait gitu. Terus beberapa saat kemudian, this guy came in, which is Euro. Terus kayak kita yang ngobrol-ngobrol dulu, saling nunjukin karya masing-masing gitu, terus kayak you cool, you don't feeling each other gitu. That's so. Terus akhirnya kita just vibing, and then at some point kita saling nunjukin beat dari produser yang kita kenal masing-masing, and then he showed this one beat dibikin sama Omega, dan itu adalah beatnya si Vaselina ini. Okay. Wow. Dan at that time gue benar-benar pas denger itu kayak this is it, this is it. Langsung masuk ke booth, gue kayak udah gue asal dulu, gue humming, gue kan prosesnya gitu kan, gue asal humming dulu, gue dengerin beatnya, dan yang langsung keluar si Gasolina itu. Jadi itu tuh gak gue pikirin banget, benar-benar cuma keluar aja, sisanya baru gue tulis. Alright. Itu kayaknya cuma 3 jam deh total kita berdua lakuin. Oke, berarti waktu itu lo 2 minggu, terus jadi beberapa lagu lah ya, salah satunya Vaselina sama Look at Me Now. Terus waktu itu pas lo di Amerika lagi sama Yur juga, itu langsung video klip? Keesokan harinya langsung video klip. How do you remember the whole song in one day? No, jadi kerjain lagunya sendiri tuh cuma 3 jam udah jadi nih the demo. Terus keesokan harinya Gazi, pokoknya tiba-tiba Gazi tuh selalu muncul di saat-saat genting gitu. Gazi muncul terus kayak dengerin lagunya terus kayak, yo, this shit is dope. You guys, you know what? Pokoknya kalau udah mulai dia you know what, udah deh pasti ada kerjaan. Something langsung, new gitu ya. You know what? You guys need to make the music video tomorrow. Terus okay. Dia benar-benar pokoknya gue sediain semuanya, kalian tinggal syuting aja. Ya benar. Besok syuting. Kita bahkan belum inget lirik kita full gitu. Wah, tapi ya udah syuting aja. Well, that's part of the job kayaknya ya. Gila sih. Gokil. It is. Wow. I just realized that. And jadi dari waktu itu lo ke Amerika sampai sekarang belum pernah ke Amerika lagi? Kenapa? Dari waktu itu terakhir ke Amerika, yang pas recording ini belum pernah ke Amerika lagi selama pandemi ini juga. Putus-putus, sorry. Going back to USA. Oh, selama kembali ke Amerikanya itu terakhir emang pas ngerjain ini semua ya? Yes, karena setelahnya so it was in August. Okay. Habis itu ya tahun baru segala macam, gue sempet manggung keluar, and then Corona happen, and then lockdown. Oke. Karena gue abis lo rilis video ini, gue sempat mikir kayak, nih jangan-jangan dia ke Amerika lagi nih, diam-diam tiba-tiba. Karena tiba-tiba, everything is released, terus padat gitu kayak, is it? Tapi kan Corona pandemi. Ya udah, gue mulai bikin teori yang lebih baik ditanya daripada gosip. No, lockdown. I wish I can do that. Nah, itu yang gue amazed juga, kayak dalam waktu 2 minggu, and then you made everything, and then come home, kayak wah gila lo produktif banget di sana. Seperti itu ya yang terjadi ya? Kalau mungkin gini, karena apa yang lo bilang itu juga adalah keheranan yang sama dengan bahkan orang sana. Jadi orang sana pun kayak, cause it's not only because the studio has like 3 rooms atau 4 rooms kan. Nah itu selama gue rekaman di sana ada juga rapper lain, R&B artis lain gitu yang rekaman di
atau workshop di ruang studio yang lain. Hmm. Dan si manajer studionya tuh bilang kayak yang bikin lagu cepet dan banyak banget nih cuma lo. Kayak yang lain tuh bisa kayak rapper lain di ruangan sebelah kayak bisa 8 jam itu cuman ya you know lah do drugs or whatever. I don't even say drugs but ya itu baru abis itu just to make one verse. Just to make a 16 bar verse. Sedangkan gue bisa kayak satu hari 2 lagu, 3 lagu. But I think that's just the way I work. Karena gue, gue nulisnya itu pas gue di tempat nginepnya. Okay. Baru gue datang ke studio, I like to be prepared. Udah langsung rekaman. Jadi pas gue di studio, gue tuh nggak terlalu kayak nulis lagi gimana. Karena I'm the type of person who cannot think when there's people around. Atau kayak ditungguin gitu. Jadi gue lebih suka nulis di tempat lain gitu yang gue lebih relax gitu. At the same time itu juga mengatur waktu lo untuk lebih efektif jadinya ya, wherever you are gitu ya. Oke. And ada satu foto yang semua orang bertanya-tanya dan gue juga penasaran. You have the moment to take picture with Snoop Dogg. Itu gimana ceritanya? Emang dia nyamperin lo kah? Emang kinda same label gitu apa gimana? Jadi kan pada saat itu memang first album at that time kayaknya udah keluar kok, udah keluar. Oke. Nah, terus gue lagi lagi rekaman segala macam, abis itu udah kelar kan, and then hearing session lagi santai. We already know that Snoop is in the building. Alright. We already know that ada isu-isu gitu lah. Yeah. Cuman kita kayak ya udahlah kita stay aja di ruangan ini, don't make any moves. Pokoknya kita santai karena grogi kan. Terus tiba-tiba nih lagi hearing session, lagu Look at Me Now lagi dimainin. Okay. Lagu Look at Me Now, and then tiba-tiba pintu kebuka kan. Adalah si Snoop Dogg di situ. Ya lu gimana tuh? Kita cuma kayak semuanya di ruangan, engineer-nya juga kayak semua tuh diem, terus lagunya masih main, lagu Look at Me Now. Terus Snoop-nya tuh mungkin kayak dia mungkin dia nyadar gitu ya, dia legend, terus di orang kayaknya commoner ini pada diem doang nih, ya udahlah gue pelukin satu persatu. Abis itu dia juga sempet joget-joget gitu sama Look at Me Now kan. Dia sampai joget-joget. Tapi kita masih bengong dong. Gue pun gak minta foto, itu bukan gue yang minta foto, itu orang Empire yang kayak yo take a picture, terus gue yang kayak okay. Ya udah. There is the picture. Wow, that's a beautiful experience right there. Satu pertanyaan terakhir. Banyak yang masih bertanya, lo lagi di Jakarta, Indonesia. banyak yang masih bertanya-tanya Vaselina itu sebenarnya ngomongin apa sih Kak, as netizen ask. Right. Ngomongin tentang Vaselin ya Kak, masih gitu. Oke. Kalau gue tadi kan gue ceritain kan bahwa pembuatannya aja, proses pembuatan lagunya aja, it was only 3 hours. It was a spur of the moment. Benar-benar we were just having fun during the making of the song. Dan emang itu intinya, just having fun. Dan tapi menurut gue lebih dalamnya lagi adalah gini, gue sama Euro, we both came from different backgrounds kan, bener-bener beda banget. Dia itu dari Dominican Republic, gue dari Indo, gue ada darah Chinese juga gitu. Dan kita tetap we come together in this song to make one dope collaboration. Dan menurut gue itu sesuatu yang menurut gue it's quite a big deal but kind of overlooked. Karena kayak orang kan suka kayak gitu kan, kayak dia dari beda nggak tahu, beda etnis, beda ras, beda apa, beda warna kulit, tapi kita kayak ya santuy aja gitu, kita mau dari manapun, like if you're dope, if you're not gitu ya. Dan buktinya kita bisa berhasil menciptakan Vaselina, which is ya itulah intinya, just be whoever you are, what color of your skin, pokoknya if you're lit then just do you. Awesome. Gitu. Awesome. Oke, dari teman Motion langsung kita dengerin sekarang Ramen Girl featuring Euro. This is Vaselina. Yes. Oke.
Lagi diputar lagunya. Awesome. Abis ini kita ngomongin tentang Siap. ngomongin tentang Look at Me Now. And ya, abis itu pertanyaan gogonnya. Tapi ya, bukan ask about that later. Kenapa? Nah, gue pengen tahu dulu nih. Ini juga pertanyaan off air. Lo ada rencana berangkat lagi dong pasti ke Amerika? Sebenarnya kalau nggak ada corona, mestinya gue berangkat. Oke. Gitu, mestinya gue berangkat. Tapi kita nggak tahu pasti nih dengan corona ini, kita nggak ada yang tahu sampai kapan kan. Jadi gue nggak mau kayak giving false promises atau gimana gitu. I don't want to hold on to that. Jadi gue kalau kesana, kalau emang gue harus kesana, gue kesana. Kalau enggak gitu. Cuma gue pengen banget terus ke Jepang. Cuma pasti lah ya, pasti akan ada rencananya setelah semua berlalu, pasti akan. Ya udah, it's just time gitu ya, lo tungguin ya. Nggak tahu ya, kalau gue pribadi ngerasanya tunggu pemilu Amerika kelar, udah corona tiba-tiba hilang aja somehow. I don't know, some Illuminati stuff that I thought. Yep. Betul. Amerika, honestly, a lot of people say that it's a mess right now. Ya mungkin karena with Donald Trump, terus ya maksudnya persoalan pakai masker aja tuh dijadiin bahan. It's against free speech gitu-gitu kayak. Yo, guys. Ribet banget gitu di sana. Menurut gue lebih ribet daripada di sini sih. Di sini ribet banget sih sejujurnya ya. Mindsetnya di sini cukup ribet, tapi di sana on another level kayaknya. On another level, bener. Gue by the way gimana? Aku tadi sempat putus. Oke. Gue by the way nanti akan nyelipin sedikit pertanyaan juga tentang Jepang sama anime. Sedikit. Cause I can see it in your wall right now. Terus lo sempat juga ngepost tentang Final Fantasy juga. I mean, your name is Ramen. Kayaknya gue pengen tanya tentang those culture yang mungkin lo pengen share what makes you into those stuff gitu. Kayaknya sedikit sih, tapi cuma buat boleh. I got lots to talk about it. Bener. It's interesting. Bener-bener banyak. Siap. Soalnya keren. Siap. Belum ya? Belum. Oke, ini off air aja. Final Fantasy. Langsung aja, Final Fantasy. What is it about that yang buat lo kayak, oh my god gitu loh? Gua rasa ini adalah bias masa kecil gua. Karena pada saat itu adalah game di pas gue SMP kayaknya. Ya SMP. Yeah. Game pas gue SMP pertama yang game kan ada cutscene kan. Iya. Yeah. Nah, cutscene dia tuh keren banget di zaman itu, yang bener-bener ya kayak film Avatar gitu, 3D mampus bagus banget gitu. Tapi di zaman sekarang kita ngeliatnya bodo amat sih. Iya, udah patah-patahnya tuh terlalu obvious ya. Iya, kelihatan. Tapi di zaman itu gue bener-bener oh shit gitu. Dan kebetulan passionnya gue main mode itu Final Fantasy 10. Passionnya buat gue masuk banget the combination of like the elements of like urban, modern, but also ada ethnic Asian-nya itu buat gue tuh masuk banget di gue. Sampai akhirnya I feel like that kind of defines my childhood or I think my teenage years. Sampai akhirnya kebawa sampai sekarang itu kena banget di gue. Wow. Gitu. Gokil. Jadi gue rasa bias juga sih. Gue rasa bias. Oke. It's really cool karena kadang-kadang gara-gara lo ngepost itu gue jadi connect the dots gitu, gue jalan langsung nangkep. Oh, that's why namanya Ramen Girl. Oh, that's why lo gini. Dan jadinya nyampe langsung inline aja gitu. Gue jadi kayak, oh, oke. Gue jadi pengen. We've talked about it sebenarnya kan sebelumnya, kayak kenapa nama gue Ramen Girl kan? Yeah. Because I like Japanese culture, blah blah blah. Right. Yeah. Right. Makin kesini. Tapi belum pernah cerita banget sih kayak kenapa gue suka Japanese culture. Lo cuma you say some Japanese stuff tapi kayak to be specific kayaknya udah mulai kelihatan gitu makin ininya apa? Yep. Rakuten tuh Jepang nggak sih? Namanya Rakuten. Oke. Rakuten tuh artinya Raku tuh artinya paradise. Raku tuh artinya fun. Ten tuh artinya paradise. I'm learning Japanese now. Oh.
That's awesome. Berarti Jabri. Banyak banget pertanyaan gue. Lo udah pernah ke Jepang kan waktu itu, udah untuk video klip juga, ya kan? Iya, sebenarnya itu yang kedua. Oke, itu yang kedua. Yang pertama berarti pergi sendiri ya? Yang dulu. Mungkin dulu Bang. Nah sekarang lo pengen ke Jepang lagi. What are yang pengen lo lakukan sekarang nih kalau misalkan lo dapet kesempatan ke Jepang tuh apa lagi? Kalau boleh jujur banget nih, jujur sejujur-jujurnya, gue Please do. pengen tinggal di sana. Oh. Gue pengen tinggal di sana. Oke. Yap. Gue by living it doesn't mean kayak gue bukan orang Indo awas segala macam gitu. Tapi maksud gue I just want to make Japan my base. Wow. Gitu. Gue karena ya gue udah suka culture-nya. Right. Gue waktu itu udah udah 2 kali ke sana dan semakin tervalidasi gitu pemikiran gue soal Jepang. Gue suka baca berita soal Jepang juga, and including how they're handling the virus. Right. Mereka udah party, coy. Yes. Mereka udah party publicly. Yes. I know some people here still party. Tapi mereka nggak go public about it kan. Cuman di sana tuh udah go public, which means that is allowed, that is already like it's healthy enough lah. Protokolnya udah okay enough untuk orang-orang bisa go on about their day. Dan menurut gua, if this thing goes on, semakin mendorong gua untuk kesana. basis gua di sana. Oke. Gitu. Kalau misalkan sekarang lo katakanlah lo dapat kesempatan dalam waktu dekat untuk pindah ke sana, apakah lo sudah tahu mau tinggal di kota mana, sebelah mana? Secara spesifik itu kira-kira udah ada belum? Lumayan tahu. Gue mau tinggal di Tokyo, tapi gue mau tinggal di agak pusat, tapi nggak pusat banget, nggak sepusat di kayak Shinjuku gitu-gitu. Oke. Karena mahal. Oke. Kayak Bekasi Jakarta gitu ya? Is it? I don't know. Mungkin. Ada. Cuma enak ya Bekasinya sana, cepet kalau ke pusat. Ke pusat kotanya. Oke. Di sini masih ya. Sini lancar karena pandemi aja nih. Iya. Kalau nggak ada pandemi ribet. Gokil. So, tapi sekarang lo ada, label lo dari Amerika. Is there any chance for you to move to USA also? I will not dispute the opportunity. Okay. Cuman kalau buat gue nggak pernah di otak gue yang namanya bermimpi atau kebayang gue tinggal di Amerika. Maksud gue gini. Okay. Omongan adalah doa kan. Gue bisa jadi kayak sekarang juga in part itu ada omongan dan ada pemikiran bahwa gue pengen jadi sesuatu, gue pengen tinggalin legacy, apapun caranya, dan terjadilah gue seperti sekarang gitu. Right. Nah, cuman di otak gue tuh dari dulu gak pernah ada mimpi gue tinggal di US. Gue pengen kayak gitu berkarya, bisa nyampe US, mungkin I don't know, maybe my name on Times Square segala macam, tapi I'm never ever kayak kepikiran tinggal di sana. Okay. Maybe it's just because I'm not super into the culture kali ya, nah kayak Jepang gitu. Alright, kita masuk dulu ya. Big Series of Motion RSM5 bareng sama gua Raben teman Motion, masih ngobrol-ngobrol juga sama Ramen Girl di sini. Dan tadi kita udah dengerin single Vaselina yang featuring Euro juga. Udah ternyata dalam waktu 2 minggu dia harus ngerjain lagu itu, dan ternyata nggak cuma lagu itu, ada satu lagi yang judulnya Look at Me Now. Ini video klipnya juga sudah ada ya di YouTube ya. Yes sir. Yes, dan kali ini featuringnya sama Ted Park. Yep. Itu gimana ceritanya? Atau apakah lo disuruh pilih mau feature sama siapa? Ayo, apakah lo menentukan apa gimana tuh? Jadi pas gue rekaman pas di US itu gue udah langsung tahu bahwa this is it gitu, this is one of the hit. Dan gue pada saat itu mikirnya I already made the second verse, jadi semua lagunya sebenarnya udah jadi, secara demo gitu udah jadi, verse 1 verse 2 udah jadi. Cuman gue ngerasa nih lagu gue suka banget, dan I feel like a lot of people will like it too. Cuman I don't think it will do it justice kalau nggak ada feature. Jadi kayak ya I know the song is dope, tapi kayaknya sepi aja gitu. Apalagi nih lagu menurut gue bisa merepresentasikan banyak artis. Temanya kan bisa ya gitu kan, merepresentasikan banyak artis, from nothing to something. Now look at me now kayak gitu. Dan pada saat itu kebetulan gue baru banget discover artis
yang namanya Ted Park. Oh. So he's Korean, tapi dia berkaryanya tuh di US, mainly Atlanta, I think. Okay. Dan pas gue denger lagu-lagunya, ketemu di YouTube gitu, pertama kali gue ngeliat, semuanya bagus. I believe he's an artist with no bad songs. Wow. Buat gue. Dan gue sering lihat interviewnya, gue baca-baca artikel tentang dia, gue kayak cerita dia tuh yang kayak dulu dia sempat tinggal di basement, dia nggak punya duit. A lot of people kayak dia cerita di lagunya, a lot of people call him ugly even, dia bilang sendiri karena dia aware bahwa dia mukanya itu bukan yang kayak penyanyi Korea pada umumnya, lo tau kan, pada umumnya gitu. Dan sedangkan di US sendiri yang you know the type of hip hop culture where he's trying to pursue, itu dia beda banget dibanding orang-orang yang ngelakuin hip hop di situ. Jadi dia kayak anomali sendiri gitu, kayak beda sendiri. Dan menurut gua dia bisa banget nih relate ke lagunya dan flow-nya bagus segala macam. So I just ask him through DM dan dia mau, gue seneng banget. So basically you the one who pick him gitu. Like yes. Yo homeboy. Yeah, gitu-gitu lah ya. Betul. Awesome. Terus Yo dude. gue pengen tahu juga nih tentang lagunya sendiri, Look at Me Now. Secara tidak langsung gue mendengarkan juga di mana lo ingin menceritakan sesuatu tentang diri lo before after gitu, bener nggak? Atau ada nggak penjelasan sendiri dari lo tentang judulnya? Sebenarnya inti lagunya judulnya sendiri kan Look at Me Now kan, kayak lihat gue sekarang. Right. Jadi kan ya mungkin lo juga udah tahu lah ya, Robin udah tahu lah ya. Dulu kan gue kerja kantoran. Right. Gue stres mulu kerja kantoran, kerjaan gue pokoknya gue nggak passion deh. No disrespect ya buat yang suka kerja kantoran gitu, dan jago di kerja kantoran, tapi gue enggak gitu. Pokoknya nggak cocok banget sama gue merasa pokoknya menderita banget lah. Terus pada saat itu gue kerjaan gue cuma nge-upload demo di SoundCloud, but then some people in the office decided to laugh at it. They found out about it, padahal gue berusaha ya gitu menyembunyikan gitu karena gue masih malu gitu kan. Mungkin that I rap. How do I explain? Look, imagine right, you're in the office, you're female. Like, how do you explain to your coworkers that you rap? Oh, been there. Pada saat itu. Been there. Yeah. Right? even you're a male even kan. And I'm a female kayak, how do I explain that gitu? Kalaupun gue berusaha explain, like nobody would even try to understand. Jadi gue berusaha hide aja. Sampai for some reason akhirnya ada beberapa yang nemuin gitu, the bitches gang in the office. Yes. The mean girl. The mean girls. Mereka tuh yang kayak ngetawain gitu. Tapi gue pada saat itu gue sejujurnya lumayan down, dan ada lah momen-momen lain misalnya kayak orang tua gue juga memberikan kata-kata yang kayak they're not supportive, but they're also kind of concerned with kayak, do you really want to pursue rap bisa kasih apa gitu. Rap bisa kasih apa, duitnya nggak aman, mendingan kerja kantoran ya gitu, conservative background. Tapi being in an office environment for 2.5 years buat gue pada saat itu udah cukup untuk tahu bahwa this is not what I want to do in my life. Dan gue udah bodo amat dikata-katain, gue udah bodo amat ya gitulah, dianggap beda sendiri. Gue gak peduli, because this is what I want to do, making music, leaving some legacy, just be who I want to be. Dan akhirnya ya look at me now gitu. That's awesome. Gue jadi penasaran nih sekarang dengan let's say those people, orang-orang teman-teman kantor lama lo, do you still in touch? Is there any update from them, like you wanna say to their face, atau kayak gila masih ikut gue enggak gitu baby, I don't know. Kalau gue orangnya gue bukan gue bukan tipe orang yang kayak lihat gue sekarang, lo emang masih jadi apa gitu loh. Gue cukup tahu aja, tapi I don't wanna like to be in your face karena I already know that I already won. Right. Gitu. Totally. I don't have to, I don't have to like bring it to their face karena mereka digituin juga pasti nggak akan mau ngaku gitu. Yes. Dan gue juga, of course, I wish them the best
juga Of karena udah course. nggak ada dendam gitu loh di dalam diri Yeah. gue. I just know that before they didn't understand the vision. Right. Buat gue gitu aja. So this is just something that you wanna let it out, no hard feelings, kayak gitu lah ya. No hard feelings, dan menurut gue ini lebih juga ke motivasi. So instead of me kayak saying that I have a grudge di lagu gue, terus lihat nih gue sekarang, hahaha lu dulu ngetawain gue, apa lo sekarang, gue lebih pengen buat ke orang-orang yang dengerin bahwa gue aja yang dulu diketawain segala macam. Yeah. Terus misalnya gue bahkan kerja kantoran dulu beberapa tahun sebelum gue realize my dreams dan lain-lainnya, gue aja bisa kayak gini gitu. Nah, what's stopping you guys? Itu sih maksud gue dari lagu Bekalina. Awesome. Dan video klipnya sendiri ini langsung waktu itu juga ya sama Ted Park juga. No. Kalau video klip tuh di sini di shootnya itu bahkan kayaknya sebulanan lalu gitu deh. Oh, oke. That's why Ted Parknya kecil, green screen. Oke. Ini. Coba gimana caranya has to be released gitu ya. Sure. Yes. Alright. Big City Beats of Motion RSM5, Pretty Boy, Joji and Lil Yari. Teman Motion, gue masih ngobrol-ngobrol juga sama Ramen Girl di sini. Tadi kita udah dengerin sama-sama ada lagu Vaselina featuring Euro yang udah dirilis, sudah ada di semua platform, udah ada di YouTube. Begitu juga single lebih barunya lagi nih ya, Ramen Girl featuring Ted Park yang judulnya Look at Me Now. Ini sudah ada 2 single. Kita masih ngobrol sama Motion sama Ramen Girl di sini. Setelah 2 single ini bakalan ada lagi untuk single lagi atau mungkin langsung tiba-tiba boom album 17 lagu misalkan. I don't know. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Akan ada beberapa dulu. Oke. Akan ada beberapa dulu. Tapi gue nggak bisa ngomong gimana sekarang. Pokoknya tunggu aja karena it's not gonna be long. Oh. Gitu. Kayak kemarin Vaselina 2 minggu, abis itu Look at Me Now, ya kita nggak tahu nih. Tiba-tiba besok gitu gue juga ngomongin sesuatu. Gokil. Kita nggak tahu. Pokoknya on a roll. Jadi Tama Motion cukup pay attention aja dengan semua yang baru bakalan ada terus dari Ramen Girl ya. Yep. Oke. Dan kemarin gue sempat jadi gue dapat info pertamanya justru bukan dari teman-teman kantor di radio ini, tapi gue newsnya ada berita online-nya kerjasama Junior Records dengan Empire. Nah kalau gue boleh tahu ini kerjasamanya Juni dengan Empire memang merger apa gimana gitu? Mungkin supaya Tama Motion juga yang penasaran bisa tahu nih. Kalau merger, gua kurang tahu sih. Tapi I don't think so. Menurut gua mereka nggak merger dan balik lagi banyak banget kayak di US dimanapun sih sebenarnya. Pokoknya di industri musik banyak banget yang kolektif yang mungkin lebih kecil atau label yang lebih kecil itu kerjasama sama label yang jauh lebih gede gitu. Yang bilang Dasher sama UMG. Terus di luar mungkin I don't know 300 sama siapa gitu, Columbia or whatever. Nah, ini begitu pula dengan ini. Jadi nggak perlu untuk bikin merger atau a new company, a new joint venture, tapi sekedar kayak partnership. Ya gimana sih partnership? Lo mau kasih berapa? Lo sediain apanya marketing, apanya lo sediain production. Kayak gitu sih. Oke, gue nangkap. Jadi intinya di Indonesia untuk merich Ramen Girl masih ada Junior Records. Sesimpel itu ya sebenarnya ya. Sesimpel itu. Untuk karya-karya gua yang sekarang nih kemarin sama beberapa selanjutnya itu adalah dengan Juni and Empire. Oke, tapi internationally ya udah Empire yang akan ya Juni juga sih, internationally juga bukannya udah ada langkah itu lah ya. Yap, betul. Awesome. Dan gue teman Motion sebenarnya mungkin yang belum tahu kalau gue lagi interview Ramen nih lewat Zoom. Terus lagi ngobrol ini gue melihat di visualnya kameranya Ramen Girl ini di belakang ada tembok, ada gambar anime. Gue pengen tanya ini banget nih, itu kayaknya Sailor Moon deh yang ada di tembok lo. Betul. Outer Sailor Senshi gue bahkan nggak tahu nama Jepangnya. Wow. Tapi ya ini outer planet Sailor atau apa gitu, gue lupa. Nah, gue lama banget. Gue pengen tahu deh, lo seberapa intunya sama anime Jepang nih?
Kalau boleh jujur, gue sebenarnya nggak segitunya sama anime. Gue sebenarnya lebih banyak baca manga. Oke, Gue sorry. sebenarnya memulai kesukaan gue dari baca manga Jepang dulu, dan Oke. itu pun juga nggak semua. Orang Hmm. kan pada ngomongin One Piece, Naruto, apa Iya, iya. nggak ada yang gue baca itu, gue nggak tahu ceritanya. Ini apa apa David juga mau kasih tahu gue seberapa jeniusnya One Piece. Nah, Gue juga nggak kena nggak interest ya. nggak interested, karena buat gue yang gue suka adalah shoujo manga gitu, Oke. yang shoujo manga. Shoujo itu yang ya gitu, yang apa, yang tentang romantis gitu. Iya. Cuma itu pun gue juga spesifik. Gue sukanya yang cowok-cowok itu kayak tsundere gitu. Tsundere itu yang kayak awalnya nggak suka tapi jadi suka gitu. Kayak gue suka kayak gitu. Alright, dan itu yang sebenarnya teman motion gue menyadari melihat dari social medianya, instastorynya memang a lot of Japanese stuff gitu ya. Nah, gue pengen tahu satu pertanyaan lagi, based on your name, Ramen Girl di Jakarta, lo jangan nebut nama restorannya tapi sebut aja tempatnya di mana ya. Best ramen for Ramen Girl in Jakarta. Chinmaya. Itu di Gading Serpong. Jakarta bukan sih? Bukan. Nggak apa-apa. Kita masih bisa ke sana kok. Gading Serpong boleh. Oh, masih Jabodetabek. Iya, Jabodetabek masih bisa naik mobil. Gading Serpong ya, lebih tepatnya deket apa mungkin? Ya. Jujur tuh nggak deket apa-apa. Gue nggak bohong. Itu nggak deket apa-apa. Kalau kesana nih terakhir gue kesana sebelum corona, itu lumayan nowhere gitu loh. Tiba-tiba ada dia, tapi tempatnya enak banget, ramennya enak banget. Ramennya itu yang gue nggak tahu itu style dari prefecture Jepang yang mana, tapi itu pakai sesame. Oke. Nantinya kalau di Jakarta Selatan nih kan daerah-daerah yang lo pada nih. Iya. Oke. Yoiko, boleh. Nah, itu tapi yang di Serpong itu ini nggak yang punya orang Jepang bukan? You don't know. Maybe. Karena gua nggak tahu sih. Oke. Karena banyak banyak restoran Jepang ramen, kalau yang punya orang Jepang beneran kayak trustable gitu, kayak masuk akal, tapi kadang-kadang ya. ada, lo pasti pernah dong nyoba ramen yang paham. Pernah. Wah, ramen nih, coba deh. Jujurnya membuat gue kayak, wah ini what a disgrace gitu. Ada tuh kayak apa nih tiba-tiba gitu ya. Ada lo ya. Alright. Apa nih? Oke deh. Ramen Girl, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you banget. So much Motion Radio. Congrats juga untuk dua single yang udah dirilis ya. Ada Look at Me Now featuring Ted Park dan juga Vaselina featuring Euro. Dan congrats juga untuk sudah bergabung lah ya dengan Empire Label International. Congratulations for that, man. Yes. Proud of you, girl. Thank you. And good luck buat semua yang lo inin. Satu kata terakhir mungkin lo yang bisa mengundang langsung teman motion, maybe listen to your songs or check out the video. Silakan. Yo, for all you guys who are now listening to Motion Radio, don't forget to request my song, listen to my songs, Vaselina, Look at Me Now. Semuanya, apapun itu, pokoknya don't forget to request. Okay? Alright, thank you banget Ramen Girl. Teman motion. Thank you. Sampai di sini dulu ya, thank you. Sampai di sini dulu juga interview gue bareng sama Ramen Girl.